punya sebuah program. Tenang aja, UGM Bucket List akan tetap terus jalan, tapi ini juga satu program baru, program selingan, karena Pebets menemukan sebuah inspirasi. Makanya namanya Febspiration. Jadi program baru Pebets judulnya adalah Dare to Share, berani berbagi. Apakah itu Dare to Share? Dare to Share itu adalah sebuah program di mana Pebets akan mewawancarai beberapa orang, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bersedia membagikan cerita mereka, entah itu cerita inspiratif, cerita sukacita, cerita yang sedih, ataupun cerita yang memotivasi orang lain. Teman-teman boleh berbagi di situ cerita tersebut, dan siapa tahu cerita kalian itu bisa memotivasi orang lain dan bisa menjadi cerminan buat orang. Makanya lewat program ini dibuatlah Dare to Share. Oke, stay tune karena Pebets punya seorang narasumber yang keren buat acara di episode pertama kita. Yeay. Hai, hari ini Pebets sudah menemukan seseorang teman yang akan membagikan ceritanya di program Dare to Share. Dia adalah seorang teman baik. Dia akan membagikan sebuah kisah tentang apa ya, pahit manisnya di dunia perkuliahan. Oke, stay tune. Berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan Halo, nama saya Epin. Saya dari Jayapura. Saya kuliah di UGM ngambil jurusan SIKPW. Program studinya itu pembangunan wilayah, Fakultas Geografi, angkatan 2011. Iya, jadi terus awal pertama saya masuk di UGM itu sebenarnya tuh tidak disangka-sangka sih sebenarnya. Jadi awalnya itu pas pendaftaran itu saya sudah buat satu kesalahan. Pertama itu tanggal ujiannya itu aku masukin tanggal ulang tahun, tanggal lahir. Jadi di situ tuh udah kayak down gitu, maksudnya pasti udah nggak diterima di di Universitas Gadjah Mada. Tapi pada saat pengumuman itu saya diterima. Mungkin di situ jalan Tuhan. Terus selanjutnya tuh pas pemilihan jurusan, pertama tuh saya ngambilnya tuh pilihan pertama itu PWK, kedua pembangunan wilayah. Terus diterimanya tuh di pembangunan wilayah. Awalnya itu suka duka pada saat kuliah itu, pertama itu banyak praktikum. Jadi semester 1 tuh praktikumnya tuh bisa 3 sampai 4. Nah, di situ tuh pertama udah down, udah malas kuliah, udah sempat nangis, udah nggak mau kuliah lagi, udah mau berhenti kuliah. Tapi di situ mama saya bilang, kuliah itu memang kayak gitu, semuanya tuh tidak mudah. Kita memang harus berjuang, tidak ada sesuatu yang ingin kita capai itu secara instan. Itu kuliah itu banyak lika-likunya sih. Jadi mulai dari
praktikumnya. Pada semester 1 itu tuh praktikumnya tuh sangat banyak, jadi sempat down sampai sudah tidak mau kuliah. Jadi waktu itu ada satu mata kuliah yang memang saya sudah tidak mau ambil karena jam 7 pagi, terus karena disibukkan sama laporan, jadi membuat ya nilai jatuh. Di situ tuh sangat down. Tapi dengan adanya hal tersebut, kita dipacu untuk bisa lebih giat lagi untuk belajar, untuk masuk kuliah pagi. Soalnya setelah kita lihat, kok nilai kita rendah dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, di situ tuh membuat kita untuk harus lebih untuk bisa mendapat nilai yang lebih baik lagi. Nah, terus pertama itu Iya, jadi begitu ya kakak. Terus pas awal-awal kuliah tuh bagaimana kakak? Maksudnya tanggapan dari lingkungan kampus tuh seperti apa? Teman-teman, apalagi lihat teman-teman ada dapat teman baru, terus dari Indonesia di bagian timur gitu, dari Papua. Terus tanggapan dosen, tanggapan lingkungan kampus tuh kayak bagaimana yang kakak rasa? Kalau untuk teman-teman itu sebenarnya dari mau dapat teman itu sebenarnya gampang sih. Yang penting kita mau membuka diri dulu pertama. Kalau kita mau membuka diri, ingin berteman dengan orang yang maksudnya dari luar Papua, pasti saya itu kan sekarang itu sudah angkatan 2000 ya, 11 dan tidak tua kan. Jadi saya tuh masih kuliah sama adik-adik di bawah. Ya, saya mengambil mata kuliah yang memang nilainya mau memperdalam diri. Jadi sebenarnya tuh saya kuliah tuh sama adik-adik tingkat. Terus di situ saya maksudnya banyak sih teman-teman yang kayak aduh malu kuliah sama adik-adik tingkat. Terus buat apa malu? Kita di sini kan kita belajar, terus berjuang, belajar dan berjuang untuk apa yang kita sudah inginkan, apa yang sudah kita. Jadi ini sudah sebut kisah pahit manisnya kuliah di Fakultas Geografi. Jadi buat adik-adik yang baru masuk, kalian tuh harus tetap semangat dan berjuang untuk menggapai apa yang sudah kalian cita-citakan. Terus tidak usah macam rasa jurusan yang saya ambil ini salah atau apa. Kita tuh tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Semua tuh Tuhan sudah rencanakan. Jadi jalani saja, tidak usah macam berpikir untuk aduh jurusan yang saya ambil ini salah, aduh jurusan yang saya ambil ini kayaknya tidak sesuai dengan saya. Tidak usah berpikir seperti itu, tapi jalani saja. Tuhan punya rencana tuh indah sekali buat kalian ini. Soalnya di Papua sana tuh sangat membutuhkan orang-orang yang seperti kalian ini. Jadi kalian tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Pokoknya harus semangat. Kalian harus membuka diri untuk menerima lingkungan teman-teman yang ada di kampus. Tidak boleh menyendiri atau membuat kelompok untuk hanya khusus dari daerah masing-masing. Tidak, kalian harus berbaur biar kalian itu tidak merasa asing di tempat ini. Soalnya kita yang di UGM ini untuk anak-anak Papua sangat minoritas sekali. Jadi kalian harus berbaur biar kalian itu tidak susah kalau mau minta bantu apa, minta tolong apa tuh teman-teman yang lain itu bisa membantu. Jadi dari saya punya pengalaman selama saya kuliah di sini di kampus, baik dosen, teman itu masih banyak orang baik yang mau peduli sama kita. Jadi jika kalian ingin berkembang, setidaknya kalian mau membuka diri kepada orang lain, mau menerima teman ataupun bukan dari jadi itu sudah sebagian dari saya punya pengalaman kuliah di UGM. Semoga pengalaman ini bermanfaat buat adik-adik. Pesan-pesan yang sudah tadi saya bilang itu harus dilakukan biar kalian tidak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengar. Semoga pengalaman ini bermanfaat bagi kalian semua. Dare to share. Badai
Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, Ku di sebelah